Halo teman-teman semua, nama gue Ferdi dan di sini gue bakal jadi instruktur teman-teman dalam 20 jam ke depan lebih tentang gimana caranya kita sebagai seorang marketing atau tim marketing gitu untuk mengembangkan growth marketing di organisasi kita. Mungkin singkat cerita, kenalan dikit. Jadi nama gue Ferdi, gue punya 10 tahun lebih pengalaman di bidang digital marketing, intelligence dan juga analytics. Dan gue pernah di Grab dan juga di Gojek, dan jadi gue tahu dinamikanya gimana persaingan di ride hailing dan juga super app dan juga transformasi industri selama 10 tahun lebih. Kali ini kita bakal belajar tentang apa itu growth marketing dan sebenarnya gimana sih intrik atau dinamika di growth marketing yang teman-teman bisa tap in dan teman-teman bisa pakai untuk kebutuhan teman-teman ke depannya. Mungkin course ini cocok buat orang-orang yang let's say pengen belajar growth marketing secara keseluruhan. Kedua adalah mahasiswa di bidang pemasaran. Yang ketiga adalah orang-orang yang pengen berkarir di growth marketing secara keseluruhan ataupun di digital marketing. Dan yang keempat adalah uh, seorang seorang entrepreneur yang pengen mengetahui lebih dalam gimana cara mengembangkan bisnis mereka secara online melalui strategi dan framework dari growth marketing. Oke, kita mulai langsung aja. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa sih growth marketing? Problem terbesar ketika kita berbicara soal marketing adalah kita nggak bisa menggunakan perspektif dari 20 atau 30 tahun lalu, di mana marketing adalah seputar naruh iklan TV, ataupun put iklan di outdoor ads, ataupun sebagainya. Tapi marketing sudah bertransformasi sebagai sebuah channel untuk mengembangkan bisnis directly, dan itu bisa di-track langsung secara real time. Tapi sebenarnya apa sih yang bedain antara marketing dulu dan sekarang? Nah, ini adalah definisi konkretnya. So, back then ketika teman-teman let's say dulu hanya punya TV gitu ya, kita punya TV doang, kira-kira apa sih data yang bisa di-capture yang diberikan oleh TV tersebut sehingga menentukan rating. Jadi kayak dulu kan teman-teman tahu nih, kayak ada satu acara yang ratingnya tinggi banget, ada satu acara yang entah kenapa munculnya di prime time, tapi ada beberapa acara yang muncul nggak di prime time. Semua itu karena rating, dan apa sih indikator dari rating tersebut. Nah, gimana sih caranya rating itu diperoleh adalah dengan cara panelis. Jadi dulu ketika di era-era TV baru mulai, mungkin tahun 60-an, 70-an gitu, ada sebagian besar grup, nah sampai sekarang juga sih, yang disebut sebagai panelis. Jadi panelis adalah orang-orang yang merepresentasikan keseluruhan demografi Indonesia ataupun daerah tertentu, yang dia bakal memberikan data tentang terkait viewershipnya. Jadi seberapa banyak dia menonton TV, programnya apa aja selama selama full 1 bulan ataupun berbulan-bulan. Nah, data ini kayak misalnya let's say keluarga A yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berusia 8 tahun, itu gimana sih? Apa sih mereka tonton tiap harinya? Kira-kira kalau hari Minggu jam sekian mereka nontonnya apa aja? Nah, data-data itu dikolek dan diproses untuk kebutuhan pemasaran, dan itu takes around sekitar 1 bulan hingga sampai akhirnya diberikan ke tim marketing langsung gitu ya, tim marketing dari berbagai company di masa lampau atau masa sekarang itu sekitar 7 sampai 14 hari. Jadi memang datanya itu di capture dengan proses yang sangat panjang, ditangkap dengan sangat elaborate, dan itu prosesnya nggak instan. Nah, disinilah kita bisa melihat juga bahwa data yang bisa diperoleh itu sangat-sangat limited. Jadi hanya demografi ataupun viewership. Dan itu pun berdasarkan dari panelis. Jadi kalau misalnya let's say panel itu let's say tidak menggambarkan keseluruhan demografi dari satu negara ataupun satu daerah, maka panelis itu sebenarnya tidak bermanfaat. Dan kita nggak tahu sebenarnya seberapa persen error itu ada ketika kita menggunakan data dari panelis ini. Nah, disinilah problem utama yang ada di dalam traditional marketing, di mana dulu kita untuk pasang iklan TV atau iklan outdoor semuanya pakai data yang nggak akurat, nggak real time, dan kadang-kadang based on asumsi. Nah, dan sekarang itu berbeda, semua bisa ditangkap, semua bisa di capture, dan semua bisa di capture interaksinya. Contohnya sekarang, menurut teman-teman gimana caranya sebuah iklan airlines itu bisa muncul ke HP teman-teman hanya dengan menggunakan data dari handphone teman-teman? Cara simpel adalah dengan melihat seberapa sering HP teman-teman dalam 1 bulannya itu
berpindah satu tempat ke tempat lainnya. Let's say misalnya teman-teman satu bulan itu teman-teman dari Jakarta, tiba-tiba teman in let's say 2 minggu teman-teman muncul di Bandung ataupun sebagainya, maka algoritma bisa mengidentifikasi teman-teman sebagai seorang yang mungkin punya hobi traveling. Nah, maka itulah data teman-teman bisa digunakan oleh industri travel, industri airlines untuk dikasih yang namanya iklan gitu. So, everything can be captured. Dan ini yang dari sekarang. Jadi ketika ada seorang user gitu ya, dia berinteraksi langsung dengan brandnya di digital marketing ataupun di channel-channel online gitu ya, maka datanya bisa diatur secara real time, langsung on the spot dengan cara apa? Dengan cookies atau dengan data first party data seperti misalkan dia submit form langsung di website atau dia langsung download aplikasinya dan dia daftar melalui proses registrasi di app-nya sendiri gitu. Dan ini akhirnya bisa kita bisa menghasilkan data yang real time Okay, cut that part, but we continue for all the time part. 1, 2, 3, 4. Jadi data ini untuk sekarang kita bisa lihat secara real time. Nah, inilah hal-hal yang membuat growth marketing itu possible karena semua datanya dari user berinteraksi dengan di app ataupun web dan diproses menjadi data, semua bisa dihasilkan dengan real time untuk tim marketing menentukan keputusan. Apakah saya harus naikin budget di channel tertentu, atau saya harus stop satu channel tertentu, ataupun saya harus mengembangkan channel tertentu karena nyata ada potensi besar di belakangnya. Semua karena semua data intelligence, semua data pemasaran itu bisa terintegrasi dan bisa dilihat secara real time di dashboard karena semua datanya bisa ditangkap secara real time. Dan demografi, viewership, clicks, terus purchasing behavior seperti apa. Jadi misalnya let's say berapa kali satu orang itu bisa transaksi per bulannya atau per minggunya, dan founder of, jadi kayak misalkan journey-nya adalah orang itu dia buka e-commerce, terus dia masuk ke cart-nya, terus dia masuk cart, habis itu dia check out atau check out dia akhirnya dia berani beli, itu semua bisa di capture secara real time. Jadi inilah yang mendasari pentingnya growth marketing, karena nggak cukup untuk sekedar kita mengkolek data doang dari digital marketing atau mencari data panels doang dari offline marketing, tapi juga menggabungkan semua data point itu untuk kebutuhan pemasaran dan kita bisa menciptakan sebuah keputusan yang sangat decisive ataupun clear tentang kita harus ke arah mana dari segi pemasaran kita. Nah, jadi core-nya adalah ketika kita bicara soal growth marketing adalah cuma 3. Di mana kita bisa melihat yang namanya user, data, dan decision making itu diproses dengan real time. Nah, ini adalah satu contoh nih. Let's say biar lebih clear kita bicara soal growth marketing ya. Let's say ada seorang pedagang warung gitu, atau let's say ada seorang pedagang kaki lima. Dia decide ataupun dia memutuskan untuk berjualan produknya dia dengan cara dia menciptakan social media. Apakah itu instantly bikin dia seorang growth marketer atau enggak? Nah, jawabannya adalah tidak. Kalau dia hanya bikin akun social media hanya buat tujuannya hanya buat bikin doang, tapi nggak mengoptimasi apa-apa. But it's true kalau misalkan kita nyebut dia sebagai seorang growth marketer ketika dia menggunakan data dari behavior orang ketika dia berbelanja dan juga data dari gimana orang-orang itu seberapa sering mereka belanja, barangnya apa aja untuk mengoptimisasi marketing aktivitas dia. Contoh misalnya, say dia di masa dimana lagi ada match bola gitu atau pertandingan bola gede. Nah di saat inilah sebenarnya orang-orang jual gorengan gitu atau dia petugas, let's say dia penjual kaki lima, dia bisa mengoptimize bisnis dia dengan menggunakan fakta bahwa orang itu ketika mau nonton football match atau pertandingan bola, dia butuh yang namanya makan yang banyak, snack yang banyak. Nah, di sini dia bisa bikin promo, dia bisa kasih diskon gede dengan jumlah besar, tapi hanya ketika football ataupun pertandingan bola lagi naik gitu. Nah, jadi singkatnya adalah growth marketing itu adalah sebuah cara
bagi tim marketing untuk menciptakan impact yang lebih besar terhadap brand dan bisnis. Dulu marketing hanya fokus sama yang namanya grow the brand. Jadi gimana caranya orang melihat brand dengan lebih baik, tapi tidak terlalu banyak berbicara soal gimana cara impact ke bisnis secara real time. Nah, growth marketing adalah sebuah metode baru gimana kita bisa melihat antara brand dan bisnis itu bisa muncul sebuah sinergi untuk menciptakan impact yang lebih signifikan gitu. Nah, jadi dalam 20 jam ke depan kita bakal belajar soal satu fundamental dari growth marketing. Apa aja sih kira-kira yang butuh kita ciptain gitu atau kita miliki untuk kita bisa membuat satu campaign signifikan di growth marketing kita. Yang kedua adalah how to build proper customer journey and funnel. Jadi kira-kira customer journey yang benar gimana sih? Apakah awareness, consideration, dan conversion itu masih relevan atau enggak? Yang ketiga adalah tentang mastery of marketing channel. Jadi kita benar-benar mendalami channel-channel pemasaran sehingga kita tahu nih gimana caranya bikin satu channel itu efektif dan gimana caranya untuk bikin channel yang efektif itu lebih efektif lagi. Dan juga studi kasus. Gue bakal sebisa mungkin put banyak studi kasus ini. So if you need to learn more about study cases, this is the place. Oke?